Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa, yaitu proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita akan menjelajahi 3 tonggak penting seperti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Piagam Jakarta, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, serta mengenali satu peristiwa krusial, nilai-nilai yang tercermin, dan refleksi pribadi saya tentang referensinya bagi generasi muda saat ini. Lahirnya Pancasila. Mari kita mulai dari BPUPKI yang dibentuk Jepang pada 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini, para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin berdebat sengit tentang dasar negara. Kemudian, Piagam Jakarta lahir pada 22 Juni 1945 sebagai kompromi awal yang mencakup sila ketuhanan Yang Maha Esa. Akhirnya, PPKI pada 18 Agustus 1945 mengubahnya menjadi Pancasila yang kita kenal dengan pengesahan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa penting. Salah satu peristiwa penting yang ingin saya soroti adalah sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana Soekarno menyampaikan pidato legendarisnya tentang Pancasila. Dalam pidato itu, ia mengusulkan 5 prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai fondasi negara. Perdebatan sengit terjadi, terutama antara kelompok nasionalis dan Islam, tapi akhirnya tercapai kesepakatan. Ini bukan sekedar diskusi, melainkan ini adalah momen di mana perbedaan pendapat diubah menjadi kekuatan persatuan. Nilai Pancasila yang tercermin. Dari peristiwa ini, nilai Pancasila yang paling mencolok adalah persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan di tengah penjajahan, para tokoh dari latar belakang berbeda agama, etnis, ideologi bisa berkompromi untuk satu tujuan bersama. Ini mencerminkan gotong royong dan toleransi di mana perbedaan bukan penghalang melainkan kekayaan. Nilai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dialog dan saling menghormati bukan dominasi. Refleksi pribadi dan relevansi untuk generasi muda. Secara pribadi, peristiwa ini mengajarkan saya tentang kekuatan kompromi. Di era digital sekarang, kita sering terjebak dalam polarisasi di media sosial, perdebatan politik, atau bahkan di sekolah. Pelajaran utamanya yaitu jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Bagi generasi muda seperti kita, nilai Pancasila ini sangat-sangat relevan. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu seperti intoleransi atau perubahan iklim, kita bisa belajar dari para pendiri bangsa untuk bersatu melampaui batas. Mari kita terapkan diskusikan perbedaan dengan empati, seperti yang dilakukan Soekarno dulu agar Indonesia tetap kuat dan harmonis. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ingat, Pancasila bukan sekedar teks, melainkan ia hidup dalam tindakan kita. Mari jaga warisan ini untuk masa depan yang lebih baik.